Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Halo Sobat Milenial TVRI, halo. Selamat ketemu lagi di TVRI Podcast Sumatera Utara. Senang sekali hari ini bersama Silva yang hari ini akan menemani di podcast TVRI Sumatera Utara hari ini. Dan tentunya senang sekali karena apa? Hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu atau guest star yang sangat luar biasa sekali hari ini di studio podcast kita. Langsung saja kita sapa Bapak Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Imam Brutoseno. Selamat sore Imam. Bapak. Iya. Bukan Imam ya? Iman Pak, iya Iman. benar. Selamat sore, terima kasih udah diundang ya. Iya, senang sekali Pak bisa ketemu hari ini di sini. Sekali lagi saya melihat keren banget nih studionya, Waduh. podcastnya. Jadi Ini berkat tim nih Pak. ya jadi apresiasi buat teman-teman yang sudah bekerja keras mewujudkan studio podcast di TVRI Sumatera Utara. Jadi ke depan ini memang saya pikir media baru memang sudah menjadi salah satu garda terdepan untuk penyiaran ya. Benar. Karena ya dengan perkembangan teknologi sekarang masyarakat viewers tidak lagi terpaku hanya dengan terestrial, jadi sudah masuk ke media baru. Dan podcast ini terus terang menjadi salah satu andalan buat TVRI ya. Betul. Kalau kita lihat sekarang anak muda sekarang sudah mulai bukan mulai lagi, bahkan banyak yang sekali yang sudah lebih menonton podcast daripada misalnya berita-berita di terestrial gitu. Yes, betul sekali. Tapi kabarnya gimana nih Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Sehat. Sampai di Medan kira-kira sudah ada ini nih Pak, sasaran kira-kira mau coba kuliner Medan apa gitu? Ya, saya kan di Medan sudah sering ya. Oh, udah sering ya, Pak ya. Jadi ya udah apalah ya. Bener. Mungkin bisa di searching ya Pak ya, di Google Ya, mau makan Medan apa nih. Karena saat ini untuk anak-anak zaman sekarang gitu ya Pak, apa-apa serba searching, apa-apa serba Google gitu ya. Sesuai lah dengan era digitalisasi kita saat ini gitu. Mengingat hari ini senang sekali bahwa Bapak Dirut kita ini memiliki background sebelumnya memang sudah berkecimpung di dunia seni ya Pak ya, sebagai salah satu sutradara yang filmnya dulu saya sempat nonton tuh Pak tahun 2016 Tiga Sri Kandi. Nah biasanya orang-orang yang pecinta seni ini selalu banyak ide, banyak inovasi dan banyak kreasi sih sebenarnya. Nah Silva pengen tanya nih Pak, selama Bapak menjadi Dirut di TVRI ini apa sih inovasi ataupun kreasi yang sudah Bapak berikan untuk mewarnai TV TVRI ini di era digitalisasi ini Pak? Sebenarnya sih itu kerja keras teman-teman semua ya. Jadi teman-teman di TVRI mereka juga punya gagasan, ide gitu ya. Benar. Mungkin saya hanya lebih memoles saja gitu ya, saja dan memberikan arahan terkait dengan kemasannya gitu. Tapi sebenarnya memang apapun itu sebagai lembaga penyiaran justru yang paling penting adalah bagi publik adalah melihat di layar ya. Jadi bagi publik itu nggak terlalu peduli, mungkin juga nggak terlalu paham mengenai tunjangan kinerja atau apapun lah yang terkait. Yang penting tampilannya nih yang penting dilihat tampilan, gitu ya, Pak. yang penting tampilannya. Wah tampilannya kinclong, wah tampilannya keren sekarang gitu. Nah, jadi itu dilihat oleh publik, oleh masyarakat bahwa TVRI telah berubah. Tapi memang ini memang sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi kalau dulu sebelum saya masuk mungkin ada asumsi TVRI itu jadul, kemudian yang nonton ibu-ibu pensiunan, ya memang benar sih, gitu benar ya, gitu. Karena tapi bagaimanapun juga kita harus menyikapi perubahan zaman. Jadi Pak Jokowi sendiri waktu menerima saya dia bilang ke saya gitu, Mas Dirut agar share audiensnya digeser ke arah milenial gitu. Jadi memang yang kita lakukan setelah itu. Jadi memang share audiensnya kita geser ke milenial, ke anak muda, ya mau nggak mau terlihat di layar ya. Jadi konten-konten yang sekarang ada di layar itu kalau kita lihat sangat beririsan dengan aspirasi anak muda milenial ya, dari musik, kemudian acara-acara yang lain gitu ya. Jadi
Saya pikir ini menjadi salah satu agenda kami untuk mengawal bagaimana meningkatkan minat penonton. Ya. Jadi tidak hanya masalah program-program yang berkaitan dengan anak muda, jadi program-program current issue pun juga kita kaitkan dengan kekinian ya. Jadi kalau kita lihat kita punya Forum Christian sekarang yang salah satu acara unggulan di TVRI ya, untuk talk show ya. Jadi saya pikir not bad lah ya. Kita juga punya rumah musik Indonesia Rumus. Dan kita buat Lost Man juga. Sudah sekian lama TVRI nggak ada miniseri ya. Padahal dulu sangat terkenal dengan Lost Man, Rumah Masa Depan, Jendela Rumah Kita. Jadi sangat terkenal. TVRI adalah gudangnya untuk acara-acara serial atau drama yang berkualitas. Betul. Nah, sudah sekian lama nggak pernah ada di TVRI. Nah, kita hadirkan kembali Lost Man dengan konten atau dengan pendekatan kekinian. Demi lebih kekinian Ya, gitu jadi ya Pak ya? temanya tetap sama, cuman mungkin ceritanya ya disesuaikan dengan tren yang berlaku saat ini gitu. Nah, jadi selain itu juga TVRI juga memperkuat kanal-kanal lainnya gitu ya. Kan kita punya kanal TVRI nasional. Tapi kita juga punya kanal TVRI daerah dan kita punya TVRI Sport, bahkan sekarang kita sudah punya TVRI World. TVRI World itu penting karena menjadi sebuah jendela informasi Indonesia di luar negeri. Dalam tanda kutip sebagai corong untuk pencitraan negeri kita gitu. Karena yang dijual itu hanya pariwisata, budaya, traveling, peluang investasi, ya jendela informasi Indonesia di luar negeri. Jadi cakupannya nggak hanya nasional tapi go internasional ya, itu juga. Buat audiens gitu global, ya, audiens global. Global. Itu berbahasa Inggris 24 jam dan nanti pas G20 kita jadi host broadcasternya juga gitu. Oke, wow, keren sekali ya Pak ya. Jadi sedikit menyinggung dari yang Bapak utarakan tadi bahwa benar sih sampai saat ini mindsetnya anak-anak remaja, anak-anak milenial, apalagi generasi Y dan Z ya Pak ya, melihat TVRI itu masih bermindset seperti yang Bapak bilang tadi, wah ini TV orang tua nih gini, wah ini TV mama bapak saya nih gitu. Jadi sehingga mereka itu walaupun kita sudah memberikan program-program milenial terbaru seperti itu Pak, mereka masih bermindsetkan bahwa ini TV lama gitu. Nah, selain dari program-program televisi yang kita berikan kepada masyarakat, mungkin ada program lain nggak sih Pak selain program yang kita siarkan seperti itu Pak? Ya sebenarnya banyak sekali ya program kita banyak sekali. Jadi bahkan sesuai dengan fungsi kepublikan kita kan juga harus membuat program misalnya kayak UMKM. Benar. Nah, kita punya paten. Jadi paten program UMKM kita yang dikemas dengan cara milenial gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali dan kami juga punya program-program terkait dengan media baru ya. Jadi tidak hanya di terestrial tapi media baru. Jadi bahkan kalau kita lihat program-program talk show ya sekarang kayak Canda, On the Day, kemudian Kongko of the Night, kemudian ada Behind the Scene, segala macam, itu banyak sekali program-program talk show yang sangat anak muda gitu ya. Anak muda, dan kita juga memberi ruang kepada anak muda, jadi memang benar-benar kontennya itu sangat variatif ya. Dan saya pikir juga ini bagus buat TVRI ya, dalam arti kita punya program-program yang menjadi pembeda dengan TV sebelah gitu ya. Dan ke depan kita akan terus membuat program-program yang berkualitas juga. Tentunya ya Pak tentunya, ya. Dan saya pikir nanti partisipasi dari lembaga penyiaran di daerah ya, khususnya TVRI di stasiun penyiaran daerah sangat penting sekali nanti ini terkait dengan ASO ini ya. Nanti teman-teman di daerah kan bisa bersiaran 24 jam juga, bahkan membuat konten yang berbeda dengan pusat. Jadi ini kita pacu nih kreativitas teman-teman di daerah, di stasiun penyiaran TVRI daerah untuk bisa membuat konten-konten yang menggrab anak muda. Anak-anak muda ya Pak, jadi kita naungin, kita kolaborasi mungkin bersama anak muda ya Pak ya. Dan ini kuncinya sebenarnya kolaborasi. Ya, karena di TVRI pusat juga, di TVRI nasional kita membuat program-program yang bersinggungan dengan
anak-anak muda atau generasi milenial dengan mengundang kolaborasi dengan para influencer. Influencer, YouTuber juga mungkin ya Pak Jadi ya? YouTuber, jadi kita undang. Jadi contohnya kayak dapur Davina, itu kan memasak ya. Kita mengundang Davina yang biasa memberikan yang punya konten di YouTube tentang memasak. Kita undang untuk masuk ke dalam TVRI. Jadi dia bisa melakukan siaran juga di TVRI. Di satu sisi juga kita bisa masuk ke viewersnya mereka yang di digital, tapi mereka juga bisa masuk ke viewers kita yang mungkin di tempat-tempat yang tidak terjangkau internet ya. Kolaborasi ini menjadi sebuah gerakan di mana membuat orang-orang akhirnya menonton TVRI. Karena bagaimanapun juga influencer ini punya follower yang banyak, punya pengikut yang banyak. Otomatis jadinya terkena dampaknya ke kita nih, ya, Pak karena ya? mereka siaran di TVRI, membuat program di TVRI, mereka akan nonton TVRI gitu. Wow. Dan ini banyak sebenarnya, tidak hanya di satu acara yang lain juga, misalnya keagamaan pun misalnya. Kita juga ambil beberapa ustadz atau pendakwah yang memang terkenal. Di kalangan anak muda juga gitu ya Pak ya? Kita ajak untuk berdakwah di TVRI, tentu saja dengan dakwah yang sehat, dakwah yang menyejukkan, dan tetap bernuansakan kebangsaan gitu. Oke, baik. Jadi memang TVRI memberikan wadah gimana caranya supaya anak milenial ini juga tertarik untuk melihat siaran ataupun juga program-program kita seperti itu ya Pak. Mengingat tadi Bapak juga menyinggung ASO ya Pak ya, yang akan deadline-nya itu di 2 November 2022. Kalau kita lihat nih Pak, pandangan Bapak sendirilah untuk ASO, kira-kira di masyarakat kita apakah memang sudah tepatkah Pak? Kira-kira kalau misalnya di tanggal 2 November itu menjadi deadline terakhir? Haruslah ya. Sudah harus ya Pak ya? Karena ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja 2 tahun setelah itu wajib ASO. Jadi nggak ada pilihan. Jadi tanggal 2 November itu adalah deadline untuk migrasi ke digital ya. Karena bagaimanapun juga kita yang udah paling lambat nih di Indonesia ini mungkin salah satu negara yang terlambat untuk melakukan ASO ya. Mungkin tinggal Timor Leste atau beberapa negara Afrika yang belum gitu ya. Jadi kita sangat ketinggalan. Jadi kalau kita mundur-mundur terus ya kapan gitu? Tidak terrealisasi ya Jadi Pak mau ya? nggak mau itu sudah harus, dan ini sudah kebijakan pemerintah bahwa paling lambat 2 November sudah harus ada migrasi ke digital. Tapi buat TVRI nggak ada masalah. Kita sudah siap. Kita sudah ready nih Pak untuk Sudah ready. transmigrasi ya langsung. Sudah siap. Kita sejak tahun 2016 sudah melakukan uji coba siaran digital. Bahkan saya rasa di seluruh stasiun TVRI penyiaran daerah sudah bersiaran secara digital juga gitu. Jadi kita siaran simulcast, analog dan digital sekaligus. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah bilang hari ini dimatikan analognya, ya udah kita matikan, siap itu. Jadi kita nggak ada masalah. Dan secara infrastruktur TVRI juga jauh lebih siap ya, karena memang jaringan infrastruktur kami lebih banyak daripada TV-TV sebelah gitu ya. Baik, jadi tentunya Pak, karena mengingat kita sebentar lagi deadline-nya 2 November nih untuk ASO itu sendiri, untuk persiapan selain dari persiapan program ataupun juga perpindahan dari analog ke digitalisasi seperti itu, dari segi peralatan mungkin kita juga sudah mumpuni ya Pak ya? Ya sudah, kita nggak ada masalah lah untuk masalah infrastruktur ya, termasuk peralatan. Dan yang jelas dalam ASO nanti masyarakat akan menikmati layar yang lebih berkualitas, ya. Gambarnya lebih jernih, suaranya lebih bagus, lebih bening gitu ya. Jadi nggak ada semut-semut lagi gitu ya. Jadi masyarakat akan melihat hasil yang berbeda gitu, dan lebih ini berkualitas, itu hak publik ya untuk mendapatkan tayangan yang bagus lah gitu. Tapi kan Pak, mengingat nih Pak bahwa penonton kita kan pastinya masih ada lah yang di bawah dari standarisasi mungkin ya Pak, yang masih menggunakan TV tabung atau yang kira-kira nanti akan agak sedikit sulit lah kalau mereka mulai memasuki yang namanya era digitalisasi seperti itu. Itu gimana Pak solusinya supaya mereka tetap bisa mengikuti era digitalisasi dari perubahan analog ke era digital, itu gimana Pak kira-kira? Terkait dengan masyarakat miskin ya, jadi pemerintah sudah membuat skema bahwa mereka akan mendapatkan pembagian set-top box ya. Jadi secara gratis. Set-top box itu semacam decoder ya, semacam decoder untuk merubah sinyal
untuk bisa menangkap sinyal digital di TV analog. Ya. Jadi buat masyarakat miskin yang masih menggunakan TV tabung, memang harus menggunakan set-top box. Harus menggunakan set-top box. Nanti rencananya ada pembagian gratis dari pemerintah dan dari lembaga penyiaran swasta juga. Dan TVRI juga ikut turut andil dalam bersosialisasi mengenai hal Ya tersebut pastilah, ya Pak ya? pasti. Dan nanti itu akan dipilih ya. Jadi ada daftarnya yang bisa menerima itu sudah ditentukan nanti dari Kementerian Sosial ya. Jadi akan dilihat. Jadi itu bukan TVRI, itu dari pemerintah dalam hal ini Kominfo yang akan melakukan pendataan, dan data itu akan dibagikan kepada penyelenggara multiplexing yang akan mendistribusikan set-top box dari pihak lembaga penyiaran swasta maupun nanti dari pemerintah sendiri ya. Jadi ada skema sekitar 6,7 juta set-top box yang akan dibagikan. Yang 6,7 juta itu terdiri dari 5,7 juta dari jatah komitmen dari seluruh lembaga penyiaran swasta yang menjadi penyelenggara multiplexing, dan 1 juta tambahan dari pemerintah. Oke, berarti tidak ada hambatan ya Pak untuk Mestinya nggak ada hambatan. ya. Tapi kalau kita lihat sendiri masyarakat di Indonesia ini kan sebenarnya juga, saya rasa mereka juga nanti juga akan secara mandiri beli sendiri gitu ya. Seiring berjalannya waktu iya, ya Pak ya. karena ini pengalaman kemarin kita di TVRI ya, ketika Olimpiade, karena orang mau nonton Olimpiade, mau nonton badminton, akhirnya mereka beli set-top box sendiri. Mau gitu. nggak mau. Beli set-top untuk menonton badminton gitu, karena kan untuk yang tayangan panjangnya itu ada di channel digitalnya TVRI Sport ya. Jadi mau nggak mau mereka akan beli sendiri. Dan nanti mau ada Piala Dunia nih bulan Desember. Jadi saya rasa masyarakat juga pasti akan nonton bola dengan caranya sendiri gitu. Kalau dia nggak bisa nonton karena TV-nya masih analog, dia akan beli sendiri untuk menonton siaran digital dengan set-top box. Jadi nggak terlalu menjadi isu sebenarnya. Benar. Kan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Sekitaran 150.000 sampai 300.000. masih bisa lah ya Pak ya. 150.000 sampai 300.000, dan itu seumur hidup. Oh iya. Dipakai seumur hidup ya. Jadi bisa dipakai berkesinambungan untuk harga yang segitu ya, sangat rekomen ya Pak ya, Iya. worth it ya. Tapi kan kalau buat TV yang zaman sekarang sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena sudah langsung terotomatis Iya, tuh ya untuk Pak. TV yang modern, yang udah flat TV ya, smart TV itu rata-rata sudah bisa langsung otomatis ya. Itu hanya buat TV tabung atau TV lama yang masih analog. Nah, ya mungkin itu bisa kita informasikan kepada masyarakat mungkin yang tidak mengetahui ya Pak mengenai set-top box tadi, yang mereka mengiranya mungkin TV-nya sudah tidak terpakai lagi karena digitalisasi. Ternyata kan tidak, ternyata ada solusi lain lah seperti itu. Nah Pak, mengingat di ulang tahun TVRI yang kemarin di bulan Agustus nih, tanggal 22 Agustus kemarin di usia 60 tahun ya Pak ya. Selain program-program yang mengenai tentang era digital yang menggait para milenial, kira-kira TVRI punya gebrakan baru nggak nih Pak kira-kira? Gebrakan kita sebenarnya adalah tetap bagaimana agar masyarakat menonton TVRI. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi apapun itu kita akan selalu membuat konten-konten yang membuat masyarakat untuk menonton gitu ya. Karena itu paling pentingnya adalah ya layar gitu ya, layar. Dan ke depan ini kita akan juga memperkuat hiburan ya. Hiburan. Kalau sekarang mungkin kemarin-kemarin itu komposisi hiburan itu masih sangat rendah. Masih kecil ya Pak ya. Jadi kalau berita 50, pendidikan 30, hiburan 20% gitu ya. Sangat kecil 20%. Nah, Ya, tapi sekarang kita mungkin mau naikkan mungkin hiburan jadi 30% lah gitu. Karena yang namanya berita pun bisa dikemas dalam bentuk hiburan gitu. Jadi pesan-pesan atau isu-isu yang perlu disampaikan dalam sebuah berita bisa masuk melewati hiburan juga gitu kan. Kan hiburan tidak hanya untuk sekedar hiburan semata, bisa disisipi oleh pesan-pesan juga. betul. Nah, dan ini memang kita tidak boleh menafikan ya bahwa sekarang anak-anak muda sudah terbiasa dengan hiburan ya. Mereka sudah terbiasa dengan OTT, dengan tayangan digital dan sebagainya. Jadi kita juga mengerti nih, mau nggak mau kita harus banyak berinteraksi dengan mereka melalui platform hiburan. Bahkan ke depan ini tadi juga berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah ada gebrakan ke depan, kita akan membangun OTT sendiri. Jadi nanti TVRI juga akan punya OTT nih. Kalau kita lihat TV11 rata-rata sudah punya OTT ya. Jadi TVRI kan nanti akan punya OTT sendiri
Ya di situ nanti kita bisa menawarkan kepada masyarakat untuk menonton pilihan yang gratis, yang berbayar premium juga ada nanti. Oke, lebih banyak pilihannya gitu Ada ya Pak ya. pilihan. Tapi dari banyaknya pilihan tersebut tetap yang ditampilkan ke masyarakat kualitasnya tetap sama kan Pak ya? Iya, Tidak berbeda, mungkin yang berbayar lebih mahal, kualitasnya lebih Enggak, gimana sama aja ya Pak ya. Tapi senang sekali sih Pak mendengar pembaruan ataupun juga gebrakan-gebrakan baru yang nanti akan diciptakan ke depannya oleh TVRI seperti itu ya Pak ya. Mengingat juga tadi kita akan menuju ASO nih 2 November ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, ASO ini memiliki kekuatan yang besar nggak sih Pak untuk menuju visi misi TVRI menggait para milenial Pak? Ya pastinya lah, otomatis ya pastinya. Karena dengan ASO ini kan mau nggak mau nanti tayangan televisi itu akan sangat berbeda dengan tayangan televisi yang sekarang ini. Sebelumnya mungkin masih analog ya. Iya. Ya, jadi mau nggak mau dengan tayangan yang berkualitas kita dipacu untuk menghasilkan konten yang bagus gitu. Jadi konten is the king nanti gitu. Oke. Ya, jadi kita harus dipacu untuk menghasilkan konten yang bagus karena kalau platformnya sudah ada, tayangannya sudah secara infrastruktur kita bisa menghadirkan tayangan yang bagus, tapi kalau kontennya nggak ada buat apa gitu ya. Benar. Ya, jadi kita dipacu untuk membuat konten-konten yang bagus dan berkualitas dan sekaligus digemari oleh masyarakat gitu ya. Jadi ini tantangan buat teman-teman TVRI semua gitu ya. Tidak hanya TVRI nasional tapi juga seluruh TVRI penyiaran daerah gitu ya. Karena nanti dalam ASO ini semuanya tidak lagi tersentralisasi ke pusat gitu semuanya ya. Tadi saya sebutkan bahwa TVRI daerah pun bisa bersiaran 24 jam, berbeda dengan pusat juga boleh juga gitu. Dan siaran mereka bisa dilihat secara nasional juga gitu. Jadi tidak berarti siaran mereka hanya dilihat oleh wilayah yang bersangkutan, tapi bisa sampai ke nasional juga gitu ya. Oke, berarti cakupannya jauh bisa lebih luas lagi seperti itu ya Pak ya. Bahkan saya dengar juga jadi satu frekuensi itu bisa beberapa channel katanya ya Pak ya. Ya maksudnya dengan spektrum yang ada sekarang agak boros lah ya. Nanti dengan ASO bisa lebih efisien. Jadi secara logika mungkin kalau dulu kita membutuhkan satu kanal untuk satu program gitu ya, satu kanal, sekarang bisa dipecah-pecah jadi berapa gitu ya. Jadi lebih efisien karena dikompres jadi bisa lebih efisien. Jadi tergantung, bisa mungkin satu kanal bisa sampai 16 atau 24 channel gitu ya, bisa juga gitu. Tergantung, kalau HD bisa lebih sedikit lagi, kalau SD bisa lebih banyak lagi, ya tergantung sih ya. Tapi artinya kita memberikan keleluasaan, ada kebebasan, ada pilihan gitu ya. Dan ini juga akan membuat kanal 700 MHz yang selama ini kita pakai bisa dipakai untuk kebutuhan internet yang lainnya gitu ya. Jadi, Baik Pak, kalau kita membahas tadi dari segi program dan juga perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh TVRI sendiri ya Pak ya, untuk di era digitalisasi ini sudah cukup baik dan bahkan sangat baik sekali menurut saya. Nah, mengenai kita nih Pak, image TVRI ini kan balik lagi ya Pak, adalah TV pemberitaan nih awalnya ya dulu ya image-nya, dan bersaing kita dengan TV komersil. Untuk saat ini di era digitalisasi, menurut Bapak untuk menjaga eksistensi kita nih sebagai televisi Republik Indonesia, kita harus berjuang sekeras apa sih Pak untuk bisa menyeimbangkan dengan TV-TV lain gitu Pak? Saya rasa kalau buat pemberitaan TVRI nggak kalah. Bahkan untuk terkait dengan pemberitaan dan talk show, TVRI yang terbaik. Ini saya ngomong bukan fakta ya Pak ya, berdasarkan apa adanya ya. Bukan asumsi, ini fakta. Ini ada riset dari Komisi Penyiaran Indonesia dan KPI yang bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri menyatakan bahwa untuk nilai kualitatif berita talk show di TVRI itu paling tinggi di antara TV-TV lain. Jadi artinya ya kita boleh berbangga bahwa talk show kita terbaik lah, berita kita terbaik lah. Karena memang kita tidak membuat kegaduhan, kita tidak membuat hoax. Berita kita meluruskan, memberikan perspektif yang jujur, clear. Kita sebagai media yang netral ya Pak ya, menyimbangkan gitu, menyimbangkan. Dan itu benar.
Bahkan kita juga lihat juga ada riset dari Reuters Institute dengan Oxford University yang mengatakan TVRI adalah salah satu dari 3 media publik yang paling terpercaya di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dibilang bagaimana supaya pemberitaan kita bisa sama dengan TV nasional yang lainnya, TV swasta, ya enggak juga. Kita salah satu yang terbaik gitu, Bang. Jadi enggak ada kekhawatiran gitu. Banyak sekali ternyata inovasi-inovasi ataupun juga kreasi warna-warna baru yang diberikan TVRI untuk bisa menggait ataupun juga menarik nih interest atau daya tarik para remaja-remaja kaum milenial generasi Y dan juga generasi Z. Nah, Pak, harapannya boleh dong Pak di-share ke kita semua kira-kira gimana sih harapan TVRI ke depannya yang berkaitan dengan kaum milenial di era digitalisasi ini? Harapan saya TVRI akan selalu menjadi rujukan ya, baik rujukan dari aspek pemberitaan maupun aspek hiburan. Jadi sehingga teman-teman milenial bisa merefer ke TVRI untuk terkait dengan tontonan. Ya. Tentu saja ini tidak mudah ya, karena kembali kepada TVRI sendiri bagaimana apakah bisa membuat konten-konten, mengemas konten-konten sesuai dengan aspirasi milenial atau anak muda sekarang ini ya. Dan ini pekerjaan buat kita semua, pekerjaan rumah buat kita semua. Nah, salah satu caranya adalah kita selalu connected dengan sosial media, dengan related dengan sosial media juga, karena bagaimanapun juga anak-anak muda ini, generasi muda ini, milenial ini adalah generasi yang sangat attach, sangat lekat dengan sosial media gitu ya. Ada riset yang mengatakan bahwa 89% generasi muda ini kalau melihat atau mencari berita itu melihat di media sosial, bukan di TV, bukan di majalah, bukan di radio, bukan di macam-macam media sosial. Nah, kita harus menjadikan sosial media ini menjadi bagian dari proses pencarian berita gitu ya. Jadi kita harus sosial media related ya. Benar-benar Pak. Jadi mau nggak mau berita yang kita buat, konten yang kita buat harus kekinian juga, dan kalau bisa menjadi conversation di sosial media itu bisa menjadi masuk membuat jadi berita. Jadi kita tidak boleh melepaskan unsur ini yang sangat penting. Jadi kalau kita nggak peduli dan kita terus mengabaikan tren yang berlaku di sosial media misalnya, kita akan ketinggalan gitu, dan TVRI akan sangat nggak akan ada viewersnya kalau gitu lama-lama. Benar. Dikemas dia ya Pak ya, dikemas sebaik mungkin, seepik mungkin untuk bisa menarik perhatian para milenial tadi ya Pak ya. Mereka sudah terbiasa dengan YouTube. Benar mereka Pak. Sudah terbiasa dengan tayangan digital gitu. Jadi kalau mereka melihat sesuatu tontonan yang agak mereka melihat, wah ini jadul banget, wah ini nggak saya banget deh gitu ya, ngapain gitu. Karena memang kan Pak, jujur aja ya, kita bangun tidur lihat itu di handphone ya Pak ya. Di hampir 90% waktu kita tuh bersama gadget gitu ya. Mungkin nanti TVRI juga untuk program-programnya sudah bisa kita tonton langsung melalui gadget kita ya Pak ya. Harusnya begitu, karena nanti ke depan orang nggak akan nonton TV lagi. Betul. Orang itu benar, jadi ke depan udah nggak akan nonton TV lagi. Jadi setiap tahun ini kalau kita lihat data yang dari Nielsen itu 3 tahun terakhir ini angka yang orang menonton TV itu berkurang 8% sudah. Jadi nanti lama-lama akan terus berkurang karena orang nonton semua di gadget. Benar ya Pak. Jadi nanti kebutuhannya adalah bagaimana TVRI bisa bertransformasi dengan infrastrukturnya bisa langsung ke gadget masyarakat, bisa langsung ke audiens. Baik, kita tunggu untuk realisasinya seperti itu ya Pak ya. Semoga nanti bisa menjadikan pengemasan yang jauh lebih bagus pastinya, dan TVRI jauh menjadi semakin yang lebih baik pastinya. Dan tidak terasa nih Pak, ternyata waktu ngobrol-ngobrol kita sudah hampir 2 hari. Sudah hampir 1 jam lah Pak kurang lebih ya. Senang sekali pastinya hari ini saya bisa kedatangan tamu istimewa, tamu spesial, guest star kita hari ini Bapak Dirut langsung ke sini. Semoga jangan bosan ya Pak ya. Semoga terus sering datang ke podcast TVRI Sumut ya Pak ya, untuk memberikan informasi dan sharing and caring bersama dengan para sobat-sobat milenial yang ada di Sumatera Utara ataupun dimanapun berada. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Silva Utami bersama dengan Pak Dirut mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap
saja podcast yang bermanfaat untuk semua.